Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat melakukan kegiatan presentasi secara daring pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Lidiawati dengan NIM C201223031, perwakilan sekaligus moderator pada presentasi dari kelompok 2. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai analisis antrian pada jalur sepeda motor SPBU Ki Hajar Dewantoro, Kota Palu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya yang akan memaparkan materinya. Yang pertama ada Putri Sakina dengan NIM C201222004, Antonius Mario Dewasali dengan NIM C201220005, Dewa Ayudya Resti C201222019, dan Nur Afna C201222030. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk memaparkan materinya. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang, di mana antrian adalah situasi barisan tunggu di mana jumlah kesatuan fisik atau pendatang sedang berusaha untuk menerima pelayanan dari fasilitas terbatas memberi layanan. Sehingga pelanggan harus menunggu beberapa waktu dalam barisan agar mendapat giliran untuk dilayani. Pada umumnya, tiap orang pernah mengalami peristiwa ini dalam hidupnya, karena antrian sudah menjadi bagian dari kehidupan setiap orang. Meskipun antrian sudah menjadi hal yang biasa, dalam kondisi tertentu, pelanggan harus menunggu dalam waktu bervariasi. Ada yang cukup lama, ada yang sebentar, dan ada pula yang terlalu lama, sehingga menimbulkan keresahan. Timbullah masalah di sini, bagaimana agar waktu yang tersedia dapat digunakan secara optimal, dan bagaimana agar kedatangan pelanggan yang akan dilayani tidak mengelompok pada jam-jam atau hari-hari atau bahkan tanggal-tanggal tertentu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Kajian literatur review peneliti. Yang pertama, peneliti pertama dilakukan oleh Juanita pada tahun 2020. Di mana judul menganalisis kinerja pelayanan sistem antrian dan fasilitas untuk pengisian bahan bakar di SPBU Kota Jakarta Timur, di mana strategi peneliti yang digunakan adalah deskriptif. Pada metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode observasi. Jenis metode sistem antrian pada SPBU Kota Jakarta Timur adalah multi-channel single place. Sistem pelayanan yang digunakan SPBU Kota Jakarta Timur yaitu konsumen yang pertama datang, pertama dilayani. Yang kedua, peneliti dilakukan oleh Balaji pada tahun 2017. Di mana judul analisis menggunakan metode sumber daya optimal, mengontrol sistem antrian menggunakan multi-server di SPBU utama, di mana pengembangan model multi layanan antrian baru terus ditingkatkan karena situasi kritis aktivitas pelanggan. Sedang diupayakan untuk mendapatkan peningkatan waktu yang efektif dan layanan cepat di Stadion Petrobank. Teori antrian dapat digunakan untuk memprediksi beberapa parameter penting seperti waktu tunggu, rata-rata dan panjang antrian di stasiun pompa bensin. Selanjutnya, yang ketiga dilakukan oleh Xu et al. Pada 2018, di mana judul menganalisis
optimalisasi pesakon energi sistem dengan variasi informasi berdasarkan analisis antrian SPBU. Karena perluasan kota-kota besar, terutama di Cina, masalah antrian SPBU semakin menantang. Operasi normal dan fluiditas seluruh sistem transportasi. Faktanya, sistem pasakon energi adalah bagian penting dari sistem lalu lintas dan akses cepat ke layanan pengisi bahan bakar secara positif mempengaruhi pengalaman perjalanan penduduk. Dari tujuan peneliti ini adalah untuk menggunakan teori antrian untuk menganalisis satu tata letak khas dengan dua pompa bensin. Yang keempat yaitu dilakukan oleh Kembe et al. Pada 2017, di mana judul analisis yaitu aplikasi dari teori antrian pada pelanggan yang membeli premium motor Sprint di SPBU, di mana pembentukan garis tunggu adalah skenario prevalensi yang terjadi setiap kali permintaan langsung untuk layanan melampaui kapasitas saat ini untuk menyediakan layanan itu perbedaan ini mungkin beresat. Tetapi antrian menumpuk selama periode tersebut. Yang kelima, yaitu dilakukan oleh Manalu dan Palandeng pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Sistem Antrian Sepeda Motor pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di SPBU Malalayang, di mana penelitian ini dilakukan untuk menganalisis jumlah jalur fasilitas yang optimal dan kinerja pelayan pada tingkat optimal. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang merupakan data yang berlandasan pada filsafat positivisme. Metode analisis dengan analisis teori antrian sesuai dengan model antrian yang diterapkan pada SPBU, yaitu antrian jalur berganda, artinya terdapat lebih dari satu jalur fasilitas dan hanya ada satu tahapan pelayanan yang harus dilalui oleh pelanggan untuk menyelesaikan pelayanannya. Yang keenam, dilakukan oleh Polawangi pada tahun 2017 dengan judul Penerapan Sistem Antrian pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU Kawasan Industri Medan. Nah, penelitian ini bertujuan agar keputusan yang diambil dari hasil analisis dapat berlaku untuk berbagai kondisi pelayanan, sehingga analisis dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah dengan lebih optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah kendaraan yang diamati hanya sebatas sepeda motor. Kedua, antrian yang diamati adalah untuk bahan bakar jenis Pertalite. Yang ketiga, jumlah konsumen yang datang dan waktu kedatangan bersifat acak dan tidak terbatas. Dan yang terakhir, penelitian dilakukan pada tanggal 13 April 2023. Untuk perumusan masalahnya yaitu, berdasarkan uraian yang sebelumnya terdapat permasalahan yang diperlukan dipecahkan, yaitu bagaimana pola antrian dan karakteristik antrian di SPBU Ki Hajar Dewantoro. Berikut ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi antrian dan karakteristik antrian di SPBU Sisingamangaraja, Kota Palu Timur. Dan ada juga manfaat penelitian, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional dengan
mengetahui pola antrian di SPBU Pertamina, maka dapat diketahui bagaimana cara mengoptimalkan kapasitas pompa, waktu operasi, dan jumlah mesin pengisian bahan bakar yang tersedia, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional SPBU Pertamina. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan mengurangi waktu yang dihabiskan kendaraan dalam antrian, maka pelanggan akan lebih puas dengan pelayanan yang diberikan oleh SPBU Pertamina. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan, maka akan meningkatkan pendapatan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan citra perusahaan. Dengan memberikan pelayanan yang baik dan efisien, maka SPBU Pertamina akan memiliki citra yang baik di mata pelanggan dan masyarakat umum. Baik, yang berikutnya tujuan pustaka. Yang pertama ada pengertian antrian. Jadi pengertian antrian ini yaitu sistem himpunan pelanggan, pelayan, dan aturan yang mengatur kedatangan para pelanggan. Keadaan sistem menunjukkan pada jumlah pelanggan yang berada dalam 21 suatu fasilitas pelayanan, termasuk dalam antriannya. Populasi adalah jumlah pelanggan atau customer yang datang pada fasilitas pelayanan, sedangkan besarnya populasi merupakan jumlah pelanggan yang memerlukan pelayanan atau server. Kemudian ada teori antrian. Teori antrian adalah teori yang menyangkut studi matematis dari antrian-antrian atau baris-baris penungguan. Ilmu pengetahuan tentang antrian yang sering kita sebut sebagai teori antrian adalah sebuah bagian penting operasi dan alat yang sangat berharga bagi manajemen operasi. Yang pertama ada komponen antrian. Untuk dapat menjelaskan proses antrian dengan baik, diperlukan penjelasan mengenai 3 komponen utama dalam teori antrian, yaitu yang pertama ada tingkat kedatangan. Tingkat kedatangan yang merupakan jumlah kendaraan atau bisa juga manusia yang bergerak menuju tempat pelayanan dalam satuan waktu tertentu. Dinyatakan biasanya dalam satuan kendaraan per jam atau orang per menit. Kemudian yang kedua ada tingkat pelayanan, merupakan jumlah kendaraan atau manusia yang dapat dilayani oleh suatu tempat pelayanan dalam suatu waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan kendaraan per jam atau orang per menit. Kemudian yang ketiga ada disiplin antrian. Disiplin antrian ini merupakan tata cara kendaraan dan manusia mengantri. Kemudian ada yang kedua, sistem antrian ini adalah kedatangan suatu pelanggan untuk pelayanan menunggu dilayani apabila fasilitas pelayanan atau server masih sibuk mendapatkan pelayanan, kemudian meninggalkan sistem pelayanan setelah dilayani. Kemudian yang ketiga ada parameter antrian. Ada 4 parameter yang digunakan dalam analisa antrian, yaitu jumlah kendaraan dalam sistem, jumlah kendaraan dalam antrian, waktu kendaraan dalam sistem, dan waktu kendaraan dalam antrian. Kemudian ada karakteristik sistem antrian, yaitu elemen utama sistem antrian ada 6, yaitu kedatangan pelangganan, barisan antri, disiplin pelayanan, mekanisme pelayanan, dan kepergian pelanggan. Nah, karakteristik dari setiap elemen ini akan memberikan bentuk dari setiap barisan antri. Kemudian ada struktur antrian. Ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Yang pertama ada single channel, single phase, yang artinya bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu pelayanan. Kemudian yang kedua ada single channel, multi-phase. Struktur ini memiliki satu jalur pelayanan sehingga disebut single channel. Istilah multi-phase menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Kemudian yang ketiga ada multi-channel. Single phase, sistem multi-channel single phase terjadi ketika 2 atau lebih fasilitas dialiri oleh antrian tunggal. Kemudian ada multi-channel. Multi-phase, setiap sistem mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada suatu waktu.
Kemudian ada beragam model antrian dapat digunakan di bidang manajemen operasi. 4 model yang paling sering digunakan oleh perusahaan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi masing-masing. Berikut ada 4 model antrian tersebut, yaitu yang pertama ada model A, yaitu single channel query system atau model antrian jalur tunggal. Dalam situasi ini, kedatangan membentuk satu jalur tunggal untuk dilayani oleh stasiun tunggal. Kemudian ada model B, yaitu multiple channel query system atau model antrian jalur berganda. Sistem antrian jalur berganda terdapat 2 atau lebih jalur atau stasiun pelayanan yang tersedia untuk menangani pelanggan yang akan datang. Kemudian ada model C, constant service atau waktu pelayanan konstan. Beberapa sistem memiliki waktu pelayanan yang tetap dan bukan berdistribusi eksponensial seperti biasanya. Kemudian ada penelitian terdahulu. Penelitian mengenai penerapan teori antrian pernah dilakukan oleh Agus Sri Iswiyanti 2004 dengan judul Analisis Antrian Loket Karcis Taman Marga Satwa Ragunan DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis antrian yang terjadi dan menentukan jumlah loket optimal pada hari libur dan hari biasa, baik secara teknis maupun secara ekonomis. Kemudian, ada penelitian terdahulu lainnya tentang teori antrian adalah penelitian yang dilakukan oleh Rustam 2012 dengan judul Analisis Penerapan Sistem Antrian Model MMS pada PT Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang datang ke SPBU Kiai Haji Dewantoro untuk melakukan pengisian ulang bahan bakar umum. Dalam menentukan sampel, teknik yang digunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sekelompok subjek populasi. Dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang datang ke SPBU Kiai Haji Dewantoro untuk melakukan pengisian ulang bahan bakar umum. Dalam menentukan sampel, teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sekelompok subjek berdasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya, atau unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, yaitu yang pertama ada pelanggan yang datang untuk antri pengisian ulang bahan bakar umum di SPBU Kiai Haji Dewantoro. Yang kedua, ada penelitian dilakukan selama 1 jam. Yang ketiga, waktu yang diambil antara pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yaitu selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini ada 4. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Di dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan untuk pembahasan masalah dan penelitian. Adapun metode yang digunakan yaitu yang pertama data primer dan kedua data sekunder. Tahap pengolahan dan pembahasan data dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terdapat pada pengisian bahan bakar. Dan yang kedua, mengevaluasi dan mengolah kembali data dan informasi yang sudah didapatkan. Ketiga, melakukan pengolahan data menggunakan Microsoft Word. Dan yang keempat, yaitu menyajikan data menyimpulkan hasil analisis dari analisis antrian di SPBU Ki Hajar Dewantoro. Dan metode penelitian yang kedua yaitu ada waktu dan tempat. Pengamatan ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 selama jam yaitu dimulai pada pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pengamatan ini dilakukan di daerah SPBU Ki Hajar Dewantoro, Jalan Sisingamaraja, Palu Timur, Sulawesi Tengah.
Dan metodologi penelitian yang ketiga yaitu alat pengamatan. Alat yang digunakan adalah handphone untuk mengambil dokumentasi dan membuka sebuah buku sebagai tempat untuk menulis data dan pulpen alat yang digunakan untuk menulis data. Dan metodologi penelitian yang terakhir yaitu langkah pengamatan. Langkah atau strategi penelitian yang digunakan adalah strategi deskriptif. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi. Peneliti dapat melihat dan mengobservasi langsung bagaimana situasi dan kondisi di SPBU Ki Hajar Dewantoro yang berlangsung selama konsumen dilayani oleh operator SPBU. Dan peneliti akan mengamati dan menganalisis jumlah kedatangan konsumen dalam waktu 1 jam melihat unit analisis di atas. Maka penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive random sampling. Menurut Sugiono, mengemukakan bahwa purposive random sampling adalah teknik penentuan sampai dengan pertimbangan tertentu. Kemudian materi yang selanjutnya itu hasil penelitian. Sistem antrian yang digunakan di SPBU KH Dewantoro ini yaitu menggunakan model antrian single channel system, di mana hanya ada satu server untuk melayani kendaraan motor yang ingin membeli Pertalite. Hasil data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian pada jalur sepeda motor di SPBU Sisinga Maharaja yaitu didapatkan hasil kendaraan motor yang datang selama 1 jam yaitu 70, dan operator dapat melayani pelanggan sebanyak 72 kendaraan per jam dengan waktu pelayanan setiap motor mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jika diasumsikan oleh antrian yang digunakan operator tersebut MM1, maka didapatkan hasil. Slide selanjutnya. Ya, dapat dihasilkan yang pertama tabel jumlah pelanggan sepeda motor yang dilayani dalam waktu per 10 menit selama 1 jam di SPBU KH Dewantoro. Di sini kita dapat melihat bahwa setiap 10 menit jumlah sepeda motor yang bisa dilayani berkisar antara 10 sampai 14 motor. Kemudian selanjutnya. Kemudian tabel berikutnya yaitu hasil analisis pola antrian sepeda motor di SPBU KH Dewantoro. Bisa kita lihat yaitu tingkat kedatangan sebesar 70, kemudian tingkat pelayanan 72, kemudian P sama dengan 0,97, WS min 69,68, LS min 69,05, LQ 34,02 jam, WQ 0,48 jam, PO 0,03, dan PN 0,0282 jam. Nah, untuk mencari data-data berikut, kita menggunakan rumus di bawah ini. Kemudian selanjutnya, pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan pada tabel 4.1, jumlah pelanggan sepeda motor yang dilayani di SPBU KH Dewantoro dalam waktu per 10 menit selama 1 jam didapatkan hasil bahwa pada jam 11 sampai 11.10 waktu Indonesia Tengah terdapat 11 pelanggan yang dilayani. Kemudian pada jam 11.10 lewat 11.20 didapatkan jumlah pelanggan sepeda motor yang dilayani sebanyak 12. Kemudian selanjutnya pada jam 11.20 sampai 11.30 jumlah sepeda motor yang dilayani adalah 14. Pada jam 11.30 sampai jam 11.40 jumlah sepeda motor yang dilayani sebanyak 12. Kemudian pada jam 11.40 sampai 11.50 jumlah sepeda motor yang dilayani sebanyak 10. Pada jam 11.50 sampai jam 12 pelanggan sepeda motor yang dilayani sebesar 13. Jadi jumlah pelanggan sepeda motor yang dilayani selama 1 jam sebanyak 72 sepeda motor. Kemudian selanjutnya. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, seperti pada tabel 4.2, diperoleh bahwa tingkat kedatangan sama dengan 70,
pelanggan dan tingkat pelayanan sama dengan 72 pelanggan. Dari angka tingkat kedatangan dan pelayanan dapat ditentukan bahwa intensitas pelayanan yaitu 0,97 dan untuk waktu rata-rata unit yang dihabiskan di dalam sistem atau WS yaitu min 69,68. Untuk hasil jumlah rata-rata pelanggan di dalam sistem menunggu untuk dilayani atau LS adalah min 69,05. Dan untuk jumlah rata-rata unit yang menunggu di dalam antrian atau LQ yaitu 34,02 jam atau 2,04 jam. Hasil untuk waktu rata-rata unit yang dihabiskan untuk menunggu dalam antrian atau WQ yaitu 0,48 jam atau 28,8 menit. Untuk probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem antrian PO yaitu 0,05 jam atau 3 menit. Dan untuk probabilitas pelanggan atau PN dalam sistem antrian yaitu 0,0282 jam atau 1,692 menit. Sekian materinya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan materi. Membacakan kesimpulan berdasarkan perhitungan yang telah dilaksanakan pada SPBU Ki Hajar Dewantoro pada tanggal 13 Mei 2023 dengan waktu observasi selama 1 jam, yaitu pada pukul 11.00 sampai 12.00. Dapat dikatakan bahwa sistem antrian yang terjadi pada SPBU tersebut sudah efektif, karena selama kurun waktu 1 jam didapatkan rata-rata antrian adalah kurang lebih 69,98 dan jumlah rata-rata pelanggan di dalam sistem menunggu untuk dilayani yaitu kurang lebih 69,05. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.